Mengapa TNI dan Polri itu harus menjaga jaksa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Kang Obing, sekarang ini ada Perpres TNI dan Polri itu harus melindungi jaksa. Ini kenapa ya? Timbul pertanyaan-pertanyaan. Nah, mari kita diskusikan di sini. Diawali dengan pidato Presiden Prabowo yang dia menyatakan bahwa usia dia itu sudah 73 tahun. Dia ingin membuat yang terbaik untuk negeri ini. Dia ingin membuat sesuatu yang paling istimewa untuk negeri ini. Nah, untuk lebih lengkapnya supaya jelas nih, kita dengarkan ya pidato Pak Prabowo-nya. Nah, ini dia. Usia saya 73 tahun. Saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini. Saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua undang-undang yang berlaku. Dan saya akan laksanakan. Siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktek-praktek yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oke, sahabat Kang Obing, ini berarti sebuah tekad yang kuat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Hal ini tentunya bukan main-main loh. Berarti ini tindakan yang sangat luar biasa. Karena akan melawan korupsi. Ini perang dengan korupsi. Karena korupsinya gede-gede. Seperti yang sudah diketahui kan. Berapa triliun korupsinya. Wah, luar biasa. Tentunya orang-orang yang melakukan korupsi itu tidak tinggal diam. Dia membuat gerakan-gerakan dan tentunya ada backing-backing yang kuat. Nah, makanya kenapa di negara kita sekarang tergonjang-ganjing. Mana musuh, mana teman, itu susah. Karena ada di dalam. Nah, makanya Pak Prabowo sekarang membackingi jaksa ini supaya terlindungi. Dengan banyaknya koruptor-koruptor. Bahkan Pak Prabowo ini akan menempatkan mereka ini atau di tempat yang pokoknya akan membangun penjara khusus untuk koruptor. Kita dengarkan dulu ya. Ini saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau. Kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya. Kenapa sih sampai presiden kita akan membuat penjara seperti ini? Karena kan kita tahu ketika koruptor itu kena lalu masuk penjara, tapi ternyata di penjaranya itu enak. Bahkan banyak orang yang bercerita
gitu ya, bercerita tentang enaknya bersatu dengan koruptor di penjara. Dia banyak uangnya, bahkan banyak fasilitas-fasilitas juga yang didapat. Ini Bapak Presiden kita ini benar-benar tekadnya kuat. Bahkan sampai membuat penjara kan. Kenapa? Ya itulah. Ingin membuat dia jerak gitu. Sehingga dia tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Dia bahkan bertekad lagi. Saya tidak akan mundur untuk menghadapi koruptor ini. Ini satu kekuatan dari diri presiden. Nah, tinggal nanti yang ke bawah-ke-bawahnya nih, mampu nggak ini mengikuti presiden kita? Masa sih tidak mampu gitu? Oke, selanjutnya dia nih yang ngeri. Dia itu sudah siap mati. Ini kan pernyataan yang patriotik. Saya sudah siap mati untuk menghadapi koruptor-koruptor ini. Nah, ini kenapa sampai di kita ini gonjang-ganjing sehingga terjadi kemarin ya ada usulan melengsarkan wakil presiden dan di dalamnya itu ada purnawirawan. Ini kenapa? Timbul pertanyaan kan? Lalu sekarang kenapa ini dijaga oleh TNI? Wah, ini tentunya sekarang ini lagi perang ini. Tapi perangnya perang dingin. Di sini tentunya bagaimana masing-masing mengatur strategi. Karena kalau yang sekarang ya Bapak Presiden kita itu kan dari tentara, jenderal, dia pinter juga mengatur strategi. Jadi dia atur strategi supaya kita supaya berjalan dengan baik. Karena tidak istilahnya itu kita itu sering mendengar cerita-cerita. Misalkan gini, ini ada sebuah tempat mewah sekali. Ini siapa punya Jenderal Anu. Ini ada tempat yang mewah di mana punya Jenderal Anu. Wah, banyak sekali yang seperti itu. Baik itu hotel ataupun villa, kan luar biasa. Di samping pengusaha juga itu. Jadi kemungkinan para koruptor juga berkolaborasi dan melakukan pencucian uang. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat misalkan dari segi gaji, yang namanya tentara itu kan sama aja dengan PNS. Paling gede juga misalkan 2-3 kali atau 4 kali lipat lah dari gaji-gaji PNS biasa. Itu kan ada yang sampai rumahnya mewah sekali. Itu kan timbul pertanyaan. Ya dari mana? Gitu. Ini kan timbul pertanyaan. Bahkan sekarang, kan kemarin-kemarin sudah ketahuan banyak yang membackingi apa itu judi online, apakah itu koruptornya. Itu kan ada yang ya istilahnya itu dewa penyelamatnya. Nah, di sini sama presiden kita, Pak Prabowo, ini mau dihancurkan semua. Makanya dia langsung pasang badan. Saya siap mati. Itu kan pernyataan yang luar biasa. Oke. Dan tentunya Bapak Presiden ini di ujung usianya ini ingin membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi. Ini memang berat karena korupsinya itu sudah dari atas sampai ke bawah. Nah, bagaimana sekarang para gubernurnya, para bupatinya itu juga harus bisa melakukan seperti itu. Luar biasa sekali kan? Jadi, pantaslah kalau sekarang Bapak Presiden Prabowo itu membuat perpres. Mudah-mudahan ini suatu jalan ya, suatu jalan bagi Indonesia, bagi bangsa Indonesia untuk maju. Karena kalau dana-dananya tidak dikorupsi itu kan banyak sekali. Kemarin kita tahu dari timah, dari sawit, dari bensin gitu ya. Wah, udah dari segala macam korupsinya sudah di mana-mana. Pantesan banyak orang-orang yang
Ya, tiba-tiba masuk di politik, wah kok uangnya banyak dan lain sebagainya itulah. Maka ini harus dibereskan. Harus kasihan ke rakyat yang kecil. Sekarang rakyat-rakyat kecil ini sangat sakit sekali gitu. Melihat korupsi-korupsi yang luar biasa, apalagi yang kemarin ya di mana-mana berarti korupsi itu ada, di kejaksaan juga ada korupsi, di mana-mana mafia korupsi ada. Ini makanya berat gitu. Benar-benar tugas berat. Ini perang di antara kita yang musuhnya tidak kelihatan. Ini sangat berat untuk Pak Prabowo. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya? Kekuatan lah bagi kita untuk menghadapinya. Oke, mudah-mudahan Pak Prabowo sehat dan bisa menuntaskan ini sehingga nanti menjadi Indonesia yang makmur. Salam sukses dari Kang Obing.